Kalau yang baru tentu akan ada ya, yang kita usulkan karena kita harus menghadapi beberapa tantangan baru. Contohnya tantangan terkait dengan stabilisasi harga pangan energi, Ya. karena ada situasi geopolitik ya. Kemudian yang kedua yang selalu menjadi concern saya adalah tantangan terkait pengamanan penerimaan negara. Ya, saya rasa kita semua tahu angkanya bervariasi tapi sekitar sepertiga dari penerimaan negara itu kita pakai untuk membayar pokok dan bunga utang. Kemudian ada 20% untuk pendidikan, ada apa namanya sekian persen untuk otonomi daerah, untuk dana desa dan sebagainya ya. Artinya ruang fiskal kita sangat terbatas. Jadi ketika kemudian dengan janji-janji rencana yang sudah diumumkan itu tentu perlu ruang fiskal yang lebih besar. Betul, setuju. Pilihan kita itu tentu yang paling aman sekarang adalah mengurangi rasio antara pembayaran utang dengan penerimaan negara. Ya. Kita nggak mungkin Indonesia tidak pernah menginginkan untuk renegosiasi utang. Jadi artinya renegosiasi agak di prioritas. Artinya apa? Kita harus menggenjot penerimaan negara. Ada sumber-sumbernya nanti kita bahas lebih detail. Kemudian tantangan berikutnya terkait dengan masalah karbon dan lingkungan hidup. Ya. Itu mau tidak mau karena the global trend itu ke sana sekarang. Kita juga terkena EUDR, European Union Anti Deforestation Regulation, di mana sekitar hampir 7 miliar dolar ekspor Indonesia bakal terpengaruh. Dan ini akan besar sekali dampaknya ya. Jadi tentu kami dari PAN akan mengusulkan bagaimana untuk menghadapi tantangan-tantangan itu. Nanti bisa kita bahas lebih lanjut kalau waktunya sudah ada. Oke, pastinya waktunya ada Pak Derajat. Tapi ini sudah menjadi bekal begitu ya untuk kita bahas. Mungkin Pak Tauhid, kalau dilihat tadi cukup make sense nggak sih begitu ya dari hitung-hitungan angka ekonomi begitu ya, apa yang menjadi cita-cita besarnya Pak Prabowo begitu ya, dengan angka yang akan dikeluarkan sekian ratus triliun tadi untuk susu gratis, makan gratis gitu ya, ditambah lagi dengan hal-hal lain. Termasuk tadi statementnya Pak Derajat, memperbesar ruang fiskal begitu ya dengan hutang dan juga lebih dilebarkan dari sisi penerimaan negara begitu. Anda melihatnya seperti apa Pak Tauhid? Memang kunci daripada spending itu adalah di revenue begitu, di penerimaan negara. Kalau spending ingin dibesarkan maka revenue juga harus ditarget lebih besar. Teorinya seperti itu. Nah, tetapi memang rasionalitas dalam revenue itu hitung-hitungan tentu didasar atas basis asumsi begitu ya. Misalnya apakah pertumbuhan ekonomi kita sampai 5 tahun ke depan yang biasa 5% bisa sampai 6-7% nggak begitu. Jadi kalau misalnya kita hitung rasanya agak berat kalau misalnya target pertumbuhan ekonomi bisa 6% sehingga rasio pajak juga makin tinggi. Tadi ya saya kira sekarang juga tengah dikaji oleh Kementerian Keuangan ya basis asumsi daripada tax ratio kita ya. Paling tinggi memang 11. Jadi historikalnya kalau kita lihat kita pernah sampai 12 dalam 10 tahun terakhir itu juga karena tax amnesty begitu ya. Betul. Jadi tidak ada sesuatu yang berat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sudah hampir 10 atau 15 tahun kita ada 3 reform di perpajakan. Ada intensifikasi itu dilakukan, ekstensifikasi sudah perluasan, tetapi juga ada penegakan hukum. Toh hasilnya kita berada pada range 10%. Ya. Nah, saya kurang yakin kalau misalnya ya meski katakanlah sudah dilakukan berbagai upaya, kita bisa sampai 14%. Berarti ada revolusi di dalam sistem penerimaan negara kita begitu. Memang kaitannya dengan bagaimana itu bisa dilakukan kalau misalnya penerimaan negara relatif terbatas, tentu adalah ya mengurangi kewajiban pembayaran utang kita sehingga bisa spending di belanja pemerintah pusat dan daerah lebih besar termasuk untuk program makan siang atau susu gratis. Tetapi memang ada komitmen yang saya kira memang kita katakanlah pembayaran bunga pokok dan utang itu pada akhirnya itu bisa diatur dalam yang tadi jangka menengah, jangka panjang. Tetapi resikonya adalah kita harus memberikan tingkat bunga yield bunga utang yang lebih tinggi ketika kita menawarkan orang jangan ambil yieldnya tahun ini tapi lebih panjang lagi. Pada akhirnya itu akan memberi beban yang akan datang begitu ya. Saya kira memang di belanja kita bisa atur tapi di penerimaan ini
kelihatannya butuh sesuatu yang lebih besar. Mungkin dihidupkan kembali yang seperti program-program tax amnesty begitu. Ya, Mungkin pada hal-hal serupa itu akhirnya seperti apa, Pak bisa Tauhid? saja itu terjadi kalau ingin ngejar penerimaan lebih tinggi begitu. Tapi kan kita tahu tax amnesty sudah 2 kali ya. Memang besar, tapi menjadi tidak efektif, orang akan menjadi kepatuhannya menjadi lebih rendah, resikonya akan seperti itu. Nah, saya kira memang kalau sebelum nanti kita sulit merealisasikan, ya harus tadi ya program-program yang tadi seperti makan siang, susu gratis, ya kalau tadi hitungan CNBC ya memang akan besar sekali ya begitu, apalagi tiap hari ya mungkin bisa saja tidak semua level pendidikan atau mana yang prioritas begitu sangat mungkin, tapi kalau semua harus ditanggung semua level pendidikan, apakah itu bisa meningkatkan efektivitas kecerdasan itu juga harus dipilih begitu. Jadi janjinya harus lihat dikritisi mana yang possible. Apalagi dari segi anggaran tadi sampaikan sangat tidak mungkin ya. Anggaran pendidikan kita 600 triliun itu makan waktu 400 triliun tadi ya, Pak? Ya, anggaran pendidikan kita 600 triliun which is dengan budget 3.000 triliun ya 20%. Artinya kalau anggaran itu memakan 400 triliun sangat tidak mungkin begitu ya. Itu dimasukkan. Even tax-nya dinaikkan sampai 14%. Jadi basis asumsi itu yang harus kita lihat, intinya adalah ketika belanja ingin lebih efektif maka tadi ya jangan sampai tax-nya terlalu tinggi, pasti akan ada backfire. Apakah penaikan pajak itu akan backfire juga ke masyarakat. Begitu. Karena akan ada lagi kelompok-kelompok yang akan dipajaki jauh lebih tinggi begitu ya betul, Pak Tauhid itu ya. sangat berisiko saya kira. Itu sangat beresiko. Oke, nanti kita akan coba lihat ya cukup realistis atau tidak. Tapi kalau dari pandangan Bang Enwar sendiri melihatnya seperti apa? Ini tadi kan udah dihitung-hitung sekian banyak dengan anggaran yang ada, kemudian memakan tadi 400 triliun ya sangat-sangat berat dan besar ya Pak Tauhid benar ya. Kalau Anda melihatnya seperti apa Bang? Ya, saya melihatnya sih sebetulnya ini tujuannya untuk voter gitu ya. Jadi bukan untuk apakah nanti bisa dilaksanakan atau tidak, kan perlu pembahasan lagi, ada undang-undang APBN dan sebagainya. Tapi cara komunikasi Pak Prabowo ini sebetulnya bisa dijelaskan oleh riset CNBC yang lain. Bahwa kita itu kan sekarang pekerja sektor formalnya terus menurun, pekerja sektor informalnya terus naik. Betul. Kemudian riset CNBC yang lain bahkan fenomena digital kita diikuti oleh prostitusi online. Kemudian pinjol kita juga naik gitu ya. Jadi sebetulnya kalau kita lihat di bawah ini nggak ada uang sebetulnya. Nggak ada uang beredar di bawah ini. Nah pendekatannya akhirnya orang hidup dari mana? Satu dari pinjol, dari bansos. Nah cara pendekatan pembicaraan Pak Prabowo ini mendekati yang kedua. Jadi pendekatannya charity, bantuan sosial. Bantuan sosial. Charity, okay. Saya akan kasih makan, saya akan kasih susu gitu. Karena pada dasarnya sekarang di bawah sekarang itu hidupnya dari bansos, dari minjem ke pinjol gitu. Nah, jadi menurut saya kembali yang dikatakan oleh Pak Derajat tadi di awal tentang geopolitik ya, sebetulnya pidato ini menurut saya tidak menyentuh esensi sebetulnya apa yang tengah terjadi, yang harus dihadapi oleh kapasitas seorang kepala negara, seorang presiden di tengah geopolitik yang tidak pasti seperti ini. Kita perlu ingat juga gitu, 2024 bukan hanya Indonesia yang pemilu. Ya, jadi ada India pemilu, ya, ada beberapa negara, betul. ada Amerika Serikat pemilu. Yes. India itu kan dia itu yang mengatur harga beras gitu ya berdasarkan riset-riset. Apa yang dilakukan sekarang trade war kan sebetulnya. Ya. Modi ini melakukan trade war, dia nahan suplai beras, tujuannya kan harga naik. Betul. Bahwa nanti di 2024 beras ada nggak? Ada, tapi harga naik. Tujuan dia apa? Pemilu dia kan di Mei 2024. Saya menduga dia akan keluarkan di dekat-dekat pemilu sehingga petani dia senang karena harganya udah naik. Ini persis yang dilakukan oleh Trump terhadap petani jagungnya Amerika Berarti Serikat. targetnya juga demi voters Demi juga, sama voters, dilakukan iya. juga. Tapi itu kan berdampak loh ke kita. Karena kita Efeknya harganya ke end user di Indonesia. Indonesia yang harganya end user. Jadi kalau dikatakan bahwa nanti kita bisa dapat barangnya, bisa, barangnya ada tapi harganya naik. Itu sendiri kalau kita ingin stabilisasi harga, stabilitas politik dan sebagainya itu kan makan uang sendiri juga. Jadi artinya stabilitas fiskal juga akan terganggu, itu satu ya. Kedua, Amerika Serikat akan pemilu di November 2024. Nah, donatur politik di Amerika Serikat itu oil and gas. Jadi oil and gas tuh biasanya dekat-dekat pemilu dia akan naik kalau di Amerika Serikat. Itu juga berdampak ke kita terhadap BBM. Sementara kita juga pemilu gitu ya. Nah terus kemudian harus kita pikirkan lagi, Bank Sentral Jepang, Bank of Japan keluar dari pakem kan. Dia bilang mulai Januari 2024 mereka akan keluar dari tradisi negatif interest Bank Sentral.
itu akan dampaknya besar juga ke currency. Jadi menurut saya, kalau kita bicara hitung-hitungan, kita akan menghadapi resiko harga beras, kita akan menghadapi resiko harga BBM, kita akan menghadapi resiko nilai tukar. Sementara orang mudah menganggap, oh saya akan dapat charity seperti ini. Begitu nanti terjadinya kebalikannya, hati-hati. Maksud saya, Artinya adalah calon presiden yang akan maju di ya Indonesia bukan hanya itu, buat Pak Prabowo iya, nih, concernnya akan lebih kepada semuanya. poin-poin bukan hanya buat ini, Pak Prabowo, gitu ya. jadi buat semuanya. yang lain ya, buat Pak Ganjar, buat Pak Anies, hati-hati. Iya. Kita menghadapi sebuah turbulensi yang sebetulnya membutuhkan kapasitas presidensial ya, bukan hanya charity seperti ini. Kenapa? Saya ingin kita ingat ya, sebetulnya kan trade war terhadap beras ini pernah dilakukan India juga di 96. 97 kita pemilu. Kenanya di kita 98 setelah Pak Harto terpilih lagi. Itu kenanya karena harga beras naik di 98 yang sudah terlalu tinggi, kena ke sembako, kena ke BBM, dan nilai tukar yang tak terkendali. Nah, saya bukannya menakut-nakuti, tapi kita harus rasional juga. Di depan kurva kita punya 3 ancaman ini, seperti yang saya sebutkan tadi. Mau di trade war di India karena dia jago mau election gitu ya, American election itu terhadap harga oil and gas, dan currency effect terhadap kebijakan Bank Sentral Jepang. Dan perang Ukraina yang masih Nah, berkepanjangan. padahal Nah, bukan that yang point, berkepanjangan. betul. Jadi menurut saya, sekarang itu kan seperti dikatakan oleh Mas Derajat tadi, kan belum daftar ke KPU. Harapan saya ketika daftar di KPU, kita yang realistis-realistis saja. Dan menurut saya, memang ini tidak akan sampai ke masyarakat kita, kebanyakan tidak akan tahu. Tapi harusnya, mungkin seperti yang dikatakan Pak Derajat tadi, CNBC memulai tradisi, ayo kita lihat kapasitas 3 presiden ini, melihat sesuatu yang real, sesuatu yang di depan mata, terhadap 3 resiko ini, apa yang akan dia lakukan. Kita butuh persatuan, pasti. Karena kalau kita lihat, kenapa Cina bisa jadi negara besar seperti ini, konsolidasi politik yang berhasil dia lakukan setelah Tiananmen kan. Sehingga dia di 98 mendahului kurva, konsolidasi sudah selesai, kemudian ya yang kita bicara sekarang kenapa impor dia bisa murah dan sebagainya. Nah itu memang kuncinya adalah di konsolidasi politik. Tapi konsolidasi politik yang seperti sekarang cawe-cawe gitu ya, kemudian juga tidak menyentuh kepada pekerjaan-pekerjaan di masyarakat, juga beresiko loh. Ingat zaman Pak Harto juga konsolidasi kurang bagus seperti apa gitu. Baik. Gitu. Bang Yanuar, tapi tugas negara itu kan melindungi rakyatnya ya. Dengan salah satu yang disampaikan oleh Pak Prabowo dengan makan gratis dan lain-lain dan menghadapi kondisi krisis misalnya seperti beras yang akan naik, berarti sebenarnya termasuk make sense dong apa yang dilakukan. Itu memang mandatori harus dilakukan. Tapi maksud saya kan yang harus dikatakan sekarang ini seolah-olah kan kalau Pak Prabowo mengatakan bahwa saya akan kasih susu, saya akan kasih makan, berarti makan yang lain itu beres gitu. Kalau sekarang masalahnya adalah bukan hanya masalah di susu, bukan hanya masalah dimakan pelajar, tapi makan orang tuanya juga bermasalah, kan masalahnya nggak sesederhana itu. Jadi yang saya lihat tuh tadi dikatakan oleh Pak Taufik ya dari Indef ya, kaitannya sama penerimaan. Kaitan sama penerimaan, naikin penerimaan, ya menciptakan lapangan kerja. Jadi kalau menurut saya, dari apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo, sebetulnya belum menyentuh, sebenarnya rakyat ini akan disuruh kerja apa sih? Gitu. Itu malah belum dibicarakan loh. Jadi yang dia sentuh itu adalah sisi charity gitu. Jadi sisi saya akan kasih kamu ini loh. Tapi dia tidak menjanjikan saya akan kasih kamu pekerjaan gitu. Jadi beda banget misalnya kalau kita bandingin dengan New Deal-nya Roosevelt lah dulu. Kalau Roosevelt kan message-nya ketika kampanye, saya akan kasih kamu pekerjaan, kamu kerja ke pemerintah buat bendungan, nanti kalau bendungannya udah jadi, kamu akan kerja lewat land reformnya dia. Kan itu message-nya. Kalau ini kan message-nya saya akan kasih susu gitu. Terus kerjaannya gimana? Pak Derajat, Anda ingin mengomentari, ternyata ada beberapa ancaman besar yang lain begitu ya, selain mungkin sesimpel dengan memberikan makan gratis ataupun susu begitu ya. Mungkin di sini side-nya adalah, saya ingin dengar side Anda sebagai Dewan Pakar PAN gitu ya, dengan berbagai macam threat, ancaman, bukan hanya sesimpel itu begitu ya, bahwa nanti akan ada harga beras yang akan melonjak, kemudian juga harga oil and gas, di komoditi dunia yang saja saat ini juga sudah mulai naik begitu ya. Terus kemudian dengan bank sentral juga yang akan berbeda haluannya begitu. Anda melihatnya seperti apa Pak Derajat? Yang pertama mungkin yang Mas Yanuar bilang tadi betul sekali bahwa kita New Deal itu kita harus menciptakan employment ya. Tapi yang disampaikan Mas Bowo ya, kita manggil Mas Bowo kadang-kadang itu adalah dengan menyediakan susu, menyediakan beras segala macam, itu otomatis akan membuka lapangan kerja juga.
Karena sudah ada di situ kan otomatis kita harus memproduksi susu. Kalau nggak impor makin membengkak. Ya otomatis kan mau nggak mau harus ada peternak apa segala macam yang harus kita bina dan siapkan. Jadi otomatis nanti akan ada. Tapi kuncinya sekarang adalah where the money come from. Dan ini bukan hanya challenge buat 08, bukan hanya challenge buat Mas Bowo, bukan hanya challenge buat PAN. Ini challenge buat semua capres. Kalau tiga-tiganya jadi daftar kan kita nggak tahu juga ya. Masih menunggu buat ya, semua Pak? parpol challenge where the money come from. Tadi CNBC kan udah tunjukkan tax ratio itu drop terus. Ya. Tax ratio drop terus oke, penerimaan pajak secara nominal naik, tapi kan itu menunjukkan masih ada potensi, dan ini real, potensi yang ada di luar itu real, tapi memang nggak bisa kita lakukan dengan business as usual. Jadi benar yang dikatakan Mas Tauhid, Mas Januar ya, mau kita utak-atik dengan tax amnesty, kita sudah ada 3 reform pajak, kebetulan saya anggota pansus yang menyusun 3 reform itu ya, membahas 3 reform itu, kemudian itu kita akan stuck di level 10%, 11% tadi. Sehingga kalau kita mau keluar dari the 10 and 11% trap, itu kita harus mau nggak mau harus ada sesuatu yang dobrak. Nah, sesuatu yang dobrak ini pernah saya tulis di 100 ekonominya Indef, Mas Tauhid, di buku 100 ekonomi. Apa yang bisa mendobrak keluar dari angka itu? Yang saya lihat berdasarkan pengalaman pribadi, ini bukan berdasarkan teori ya, karena saya pernah pernah di kantor sebelah Indef itu kan, ya, yang catnya merah sekarang ya, itu satu adalah teknologi informasi, satu intelijen. IRS itu kunci utamanya dia bukan law enforcement, kunci utamanya intelijen. Bagaimana ini dijalankan? Nah itu sesuatu yang terlalu rinci untuk saya sampaikan. Tapi saya merasakan sendiri, melakukan sendiri bagaimana dengan sebuah operasi 30 menit itu 400 miliar uang negara bisa ditarik pajak. Berapa jumlahnya, Mas? 400 miliar, 30 menit dari 3 WP. Oke. Saya nggak bisa ceritakan detailnya karena saya terikat etika ya. Tapi dari 3 WP, 30 menit, 400 miliar uang masuk. Dan sumber-sumber itu kalau kita rajin nyisir dengan itu tadi, dengan intelijen dan teknologi, itu akan kelihatan. Yang kita tidak harus ngejar-ngejar rakyat banyak. Sekarang ini kalau dikejar-kejar kan masyarakat ngamuk. Ya. PPh mau kita naikin atau mau kita kita tegakkan, masyarakat ngamuk. Pajak di properti, di apartemen dikejar-kejar, masyarakat bisa ngamuk. Ya. Tapi kita bisa desain sebuah sistem untuk penerimaan negara dengan teknologi informasi dibantu oleh intelijen untuk orang nggak kerasa kalau dia bayar pajak. Karena semua udah built in di dalam price mechanism. Ya. Berarti apakah mungkin semua udah built in di dalam mekanisme harga. Makanya kemudian Pak Prabowo ingin BPN itu ada di under presiden. Apakah ini juga termasuk karena dari based on data ini? Enggak, kalau itu tadi kan substansinya ya, itu kontennya kasarnya ya. Kalau Dirjen Pajak dilepas jadi BPN yang langsung di bawah presiden, itu adalah ide untuk perombakan institusinya dan untuk membuat institusinya itu bisa bergerak lebih cepat karena dia bukan lagi levelnya eselon 1, levelnya adalah level langsung di bawah presiden. Okay. Ya, jadi itu lebih ke perombakan institusi yang memang kita butuhkan, tapi juga perombakan kultur di pajak itu kita butuhkan. Ya, saya selalu mengatakan pengawasan internal itu selalu ya. Mas Januar kan dulu pengalaman banget kami udah dari sebelum saya di DPR itu ya, pengawasan internal itu sangat krusial sekali dan ini memang harus dibangun. Ini institutional development lain lagi ceritanya. Tapi ini adalah konten, ide untuk terobosan kita nyari duitnya dari mana. Dan saya nggak berdasarkan literatur ini. Ini berdasarkan pengalaman, real experience yang bisa kita lakukan, dan di situ, di tempat itu saya akhirnya bisa melihat ternyata banyak ya sumber-sumber yang kita nggak bisa sentuh. Dan kenapa nggak bisa sentuh? Karena kita nggak tahu. Kedua, kenapa nggak bisa disentuh? Karena kita nggak berani untuk menyentuh. Nah, tapi kalau kita di backup oleh 2 tadi, teknologi informasi yang membuat orang nggak bisa mengelak, intelijen yang membuat memberikan backup macam-macam di situ, itu mau tidak mau akan ada pembayaran. Tapi ya ini gampang ngomonginnya,
melaksanakannya kita perlu tim yang solid, kita perlu apa namanya orang-orang yang berpengalaman di lapangan, kita konseptor tetap kita perlukan karena untuk ngedesain bagaimana PPN-nya kan pajak kita kan PPH, PPN ya, kemudian ya mungkin ada pungutan-pungutan lain. Sebenarnya yang kita belum banyak gali itu adalah PNBP, penerimaan bukan pajak, itu belum banyak kita gali. Kalau kita bicara perpajakan kan bukan hanya pajak saja, kita bicara PNBP. Nah, PNBP ini masih banyak yang bisa dikejar dengan dua tadi. Nah, karena itu apakah realistis yang disampaikan oleh Mas Bowo? Kalau kita bicara hanya dalam waktu 1 tahun pertama tentu nggak mungkin ya. Tentu semuanya akan dilakukan bertahap. Jadi mungkin nanti yang diberikan makan siang gratis atau susu gratis itu tentu mungkin dimulai dari yang paling membutuhkan dulu. Yang di Jakarta yang sekolah-sekolah elit nggak usah lah ya. Nggak langsung dijebrengin tadi dikali-kali angkanya ya, itu nggak ya langsung berarti. semuanya ya, kita mulai dari ini, kita mulai bertahap ya. Kemudian sambil kita terus gali penerimaan cukup kita tambah. Jadi tentu akan dijalankan dengan dengan bertahap, nggak sekaligus. Dan jangan lupa masih banyak PR lain loh. Yang membutuhkan keuangan negara banyak PR lain. IKN ada PR. Transformasi BUMN lah, BUMN itu utang-utang BUMN karya. Kita simpan dulu, kita simpan dulu ya. Nanti kita akan perdalam itu karena saya mau ke Pak Tauhid gitu ya. Ternyata ada berbagai sumber-sumber yang seharusnya bisa ditarik kalau tadi based on experience-nya Pak Derajat. Anda melihatnya seperti apa, memandangnya seperti apa? Kemudian realisasi untuk penarikan kalau memang sumber-sumber itu ditemukan, apalagi untuk menambah jumlah penerimaan negara pastinya ujung-ujungnya begitu kan. Gimana Anda melihatnya Pak Tauhid? Ya, memang selalu ada peluang ya. Saya kira Kementerian Keuangan bukan tidak melakukan itu begitu ya, melakukan pelacakan dan sebagainya. Saya kira dengan informasi tax amnesty itu satu petunjuk ya. Tetapi ternyata tidak berlanjut bahwa informasi itu menjadi sumber penerimaan baru untuk basis pajak yang lebih besar. Bahkan kalau kita lihat misalnya basis pajak kita tidak naik secara signifikan setelah tax amnesty. Padahal itu informasi yang sudah menggunakan teknologi. Saya kira itu yang challenging-nya di situ begitu ya. Yang kedua adalah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan. Nah, kalau kita lihat memang terutama tadi senior saya ini Mas Derajat menyampaikan soal PNBP. Nah, PNBP kita ini mayoritas karena sumber daya alam gitu ya. Kemarin sumber daya alam harga naik, kita luar biasa naik ya. Begitu sekarang turun begitu. Jadi instabilitas daripada sumber penerimaan negara kita juga sangat tinggi kalau misalnya tadi secara prinsip ya basis pajak kita juga lemah begitu. Nah, ini yang saya kira memang betul teknologi akan mengurangi gap begitu, tapi mungkin adalah kita juga harus tahu klasifikasi masyarakat kita ya, kelas menengah ke bawah itu mungkin lebih dari 70 atau 80% ya, yang tadi disebutkan oleh Mas Derajat tadi, mungkin tadi yang 10% atau berapa persen yang bisa menyumbang lebih besar, tapi apakah sebesar itu tentu data yang membuktikan, apakah misalnya soal katakanlah kebocoran pajak dan sebagainya, tentu kita banyak kasus yang saya kira bisa diungkap, itu mungkin yang punya peluang ya, dan ini yang apakah bisa menaikkan tax ratio, bisa saja, tapi kok saya ragu karena mungkin pemerintah sudah lakukan itu begitu. Oke. Makin menarik begitu ya untuk perdalam. Bisa saya sedikit aja. Sedikit apa nih Pak Derajat? Itu contohnya yang Mas Tauhid, contohnya konten kreator Mas Yanuar, yang kemarin dilarang itu, yang TikTok apa segala macam itu kan ada dokter yang katanya bisa jualan sampai puluhan miliar. Betul. Coba itu. Di situ itu selain PPH yang bisa digali ya, kan dia harus bayar pajak. Itu sumber pajak juga di situ. Itu sumber pajak dari transaksinya. Dari transaksinya. Transaksinya gitu ya. coba lihat, kita nggak usah merubah peraturan. Dengan peraturan yang ada aja sekarang, itu dokter yang saya nggak begitu hafal namanya, dokter yang katanya jualan banyak itu, Saya tahu, itu bisa dikejar banyak itu pajaknya.